dulur Tari Sufi Nusantara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim berkunjung ke pesantren budaya Desa Gentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kabupaten Blora. Alhamdulillah di sini saya sudah beberapa hari keliling sampai Gerobokan, Cepu, Gerobokan. Kita dalam rangka untuk silaturahim ke dulur-dulur dengan adanya kondisi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai ke Cepu, Desa Gentong, dan kebetulan di sini pesantren budaya melaksanakan atau mempunyai kegiatan-kegiatan atau kreativitas untuk mengisi kekosongan atau membuat suatu kesibukan atau pekerjaan atau kreativitas untuk menyikapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Dan bagi saya juga pada hari ini sangat bersyukur sekali kita bisa menemukan suatu inovasi atau solusi terutama untuk para santri yang mungkin pada saat ini mengalami susah atau kesusahan tentang masalah pekerjaan, atau santri yang mungkin selama ini belum kembali ke pondok pesantren, gimana caranya santri ini tetap punya kesibukan dan terutama untuk masalah peningkatan SDM atau peningkatan ekonomi. Dan di sini kebetulan di pesantren budaya ini yang diasuh oleh Pak Sarmijan ya, Pak Sakijan ya, Pak Sakijan yang kebetulan beliau juga sponsor juga ketua Paganusa sini. Ya, ini membuat suatu karya atau kreativitas membuat jamur jungle, jadi memanfaatkan limbah yang ada. Jadi ada jamur tiram, ada jamur jungle, dan kebetulan di sini yang dikaryakan adalah jamur jungle. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang niru dari pondok-pondok pesantren di wilayah Cepu. Ini sudah banyak yang niru, mungkin di luar kota juga sudah ada yang niru. Cepu, di Padangan ini sudah membuat karya yaitu jamur jungle. Ini kelihatannya sangat praktis sekali. Dan saya tanya tadi awal mula muncul ide untuk membuat jamur jungle ini ternyata dari guru kita yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Benar ya Pak? Ya. Ini kita di lokasi yaitu pesantren budaya. Ini ada jungle yang ditutup. Ini sudah tumbuh jamur ini. Ini umur berapa Pak? Ini belum tumbuh semua ya? Belum. Ini sekitar umur 17 hari. 17 hari. Ini buat bahan crispy ini. Bahan crispy ya. Nah ini dari biar tumbuh panjang, jadi hasil crispy-nya bagus. Kita perlu dengan plastik yang rapat ya. Maksudnya jangan sampai ada penguapan yang terlalu bebas. Kita harus betul-betul dikuat. Karena apa? Kita menjaga pertumbuhan ini ya. Nah ini ya. Contoh ini. Ini sebenarnya belum mekar, sebetulnya belum besar. Tapi kalau dibuat crispy bagus. Ya bagus. Ada lagi yang dibuat sayuran. Tadi yang di depan itu buat sayur. Kalau untuk sayuran berarti tidak usah terlalu lembab ya? Enggak terlalu tertutup rapat ya? Enggak. Kita harus menggunakan ada ventilasi udara. Kalau buat crispy kita tidak menggunakan ventilasi, harus ditutup rapat. Nah ini yang dibuat crispy, ini prosesnya sama sebetulnya, cuma penutupan atau jangan sampai ada ventilasi udara yang masuk di dalam jungle. Tapi jangan takut kalau nggak tumbuh. Nah ini pasti tumbuh, pasti ada ketumbuhan karena apa? Penguapan air cukup. Nah ini contoh dari dibuat crispy. Ini berarti ukuran berapa panjang ini? 1 meter kali? 1 meter kali 3 meter. 3 meter. 1 meter 3 meter berarti menghabiskan jungle 5 sak ya? 5 sak. Ini mengambil jungle 5 sak. Nah ini juga
buat crispy juga. Nah ini buat crispy juga. Nah ini tunggu penutupan ya. Kita menggunakan berapa terus langsung taruh jandul. Nah ini ciri-cirinya gini. Ini langsung rata jandul ya. Langsung rata jandul. Kalau buat sayur enggak. Buat sop, buat sayur, buat tongseng. Jangan sampai merapat. Nek kalau merapat gini, ntar ada begini buat crispy. Jadi tutupnya harus merapat. Oh merapat. Jadi tonggak udara terlalu kecil. Nah ini buat anu. Nah ini tutup. Ini buat sayuran. Contoh Ini umur berapa hari ini? ini umur 17 hari. 17 hari ini sudah mulai tumbuh besar. Nah ini ciri-cirinya kalau dibuat apa, buat oseng, buat sayur, buat apa, ciri-cirinya jamurnya beda kalau sama jamur yang ini ya. Nah ini beda. Nah perbedaannya ini besar, ini kecil, ini memanjang. Nah ini perbedaan. Nah, tapi prosesnya sama, cuma penutupan. Jadi ini dikasih rongga udara, kalau ini langsung pol. Tutupnya dari jangan lagi tuh. Jadi ini usaha yang sangat murah meriah dan tidak membutuhkan waktu lama. Jadi 14 hari ke atas sudah mulai tumbuh dan mulai panen. Buat harian. Ya buat harian. Jadi kalau panen umur berapa ya? Sampai 1 bulan? 1 bulan. Saya 1 bulan. Nah kalau diperkirakan ya, yang saya alami, ini kesemuanya ini yang sudah tumbuh ini mendapatkan jamur dari crispy. Untuk crispy ini 3 kilo. 1, 2, 3 ini 3 kilo. Nah nilai jualnya per kilonya itu 20.000. Nah yang buat sayur ini 4 kilo. Nah itu berarti 3 kilo 4 kilo 7 kilo. Jadi harga sama ya? Sama. Nah, cuma tinggal pemesanan, minta untuk crispy apa minta untuk sayur. Nah ini untuk pemula-pemula, santri-santri mohon punya kreativitas bagaimana kita membuka lahan kerjaan dengan sendirinya. Nah, kita kerja di rumah ya bos, kalau kita kerja di luar kita diboskan orang kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk belajar mandiri bahkan berdikari tanpa kita harus pinjam uang ke bank ya, karena biaya juga sangat ringan. Mungkin untuk awal biaya 100.000 pun cukup ya kalau kita mau memanfaatkan apa yang ada. Dan mungkin terpal atau plastik juga bisa, terpal ini bisa. Jadi kita hanya cukup cari jungle ya 5-10 sak lah untuk awal, atau sekalian kalau memang sudah niat betul ada modal ya tambah modal banyak ya memang kita bisa mengembangkan. Jadi cukup 14 hari, jadi cukup jungle sama apa fermentasi itu urea, katul terus sama ragi untuk ukuran 1 kali 3 meter 1 kali 10 sak ya? Iya, Nah, 10 sak raginya 1 pas ya, 1 wadah niku nggih. Nah terus ureanya 2 kilo, katul 2 kilo. Jadi nanti kalau kita ingin langsung praktek, nanti kalau kurang paham bisa komunikasi langsung ke pesantren budaya, yaitu Pak Sakidan. Dimanapun Anda berada, beliau siap untuk melayani karena niat beliau ini memang untuk untuk berjuang, dikembangkan buat para santri-santri untuk mengisi kekosongan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ini betul-betul solusi juga dan juga termasuk penyelesaian ya dari segala masalah yang ada, walaupun tidak seberapa karena ini tumbuh dari rakyat dari kemandirian, sehingga kita otomatis bisa membantu situasi yang ada. Jadi gimana psikis masyarakat tetap terjaga. Jadi saya sendiri keliling kemanapun
ke dulur-dulur semua untuk gimana psikis masyarakat, psikis umat, psikis santri tetap terjaga sehingga imun seseorang, kesehatan tetap bisa terjaga dengan adanya kesibukan yang ada. Jangan sampai kita adanya COVID-19 ini buat tidak ada kegiatan alasan COVID sehingga terjadi banyak pengangguran. Nah ini alhamdulillah beliau ini ada kreativitas seperti ini, berarti bisa membuat kesibukan supaya anak tidak ngelamun, anak tidak nganggur, sehingga terjadi hal seperti ini diproduksi dan bisa membantu minimal jadi dalam keluarga kita sendiri sudah ada penghasilan. Ini contoh ya, ini termasuk nah ini termasuk crispy ya, crispy jamur jungle ya, produksi pesantren budaya Gentong Cepu Blora. Maaf, ini bukan pribadi ya, ini untuknya sifatnya semua santri. Katakan kenapa dikasih label pesantren budaya. Jadi terus terang saya tidak memiliki. Ini hanya semuanya untuk santri. Katakan pesantren budaya kan, saya nggak mau katakan untuk pribadi. Ini untuk semua, gulungan semua yang mau mengembangkan. Nah, ini ada yang bikin ya, ini udah ada yang profesional bikin crispy. Insya Allah ini mau meluncur, kapan yang mau pesen bisa pesen dari pesantren budaya. Ini satu bungkus berapa? Satu bungkus 5.000. 5.000. Kalau yang tengkulak ini 4.000. Ya, jadi ini 4.000 per bungkus, jadi jualnya 5.000. Nah, gitu. Nah, ini kalau limbahnya jungle ini bisa dibuat pupuk organik. Nah, contoh ini buat yang saya pertama kali ini buat nanam sawi ini, alhamdulillah sawinya hijau tanpa ada rabuk dan sudah difermentasi. Dan contoh-contohnya sudah pada. Jadi jangan sia-siakan, jangan yang namanya limbah. Dan katanya di Quran, apapun isi di dunia itu semua manfaat. Meskipun sejelek-jelek apapun isi di dunia, semua manfaat. Tidak ada kata tidak manfaat. Pokoknya kalau ingin sukses harus kita punya moto atau prinsip, ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yang penting niat dulu. Kalau modal belakang untuk nunjang. Tapi sementing niatan kita dulu untuk kita mengawali usaha ini gimana, untuk mengisi kekosongan ini gimana. Yang jelas gimana para santri sekarang di rumah ya minimal kalau kita punya usaha untuk 1 bulan aja mungkin bisa nunjang untuk beli paketan sehingga bisa ngaji online kan gitu. Ya, karena situasi sekarang karena banyak pelajaran-pelajaran lewat online sehingga orang tua terbebani. Ya, jadi terbebani dengan biaya untuk beli paketan. Dan mungkin ya ini termasuk saudara kita ini anak ini dari Pondok Pesantren Mang Baus Solihin Suci Gresik. Ini karena lama sudah di rumah karena pondok diliburkan. Nah, ini mungkin dengan tahu seperti ini akan tumbuh suatu niatan untuk belajar usaha mengisi usaha. Ya gimana Kak? Ya. Gimana dengan adanya ini? Ini alhamdulillah ini bisa dicontoh, bisa memotivasi diri saya sendiri untuk berkreasi. Jadi di samping santri itu mengaji, harus bisa mengaji, juga harus bisa berkreasi. Jadi apapun seperti yang dijelaskan Pak Sakijan tadi, di dunia itu manfaat semua. Seperti limbah jungle ini kan aslinya dipandang remeh. Jadi ketika dipegang oleh tangan-tangan yang terampil dan kreatif menjadi usaha seperti ini dan menghasilkan rupiah gitu. Dan bisa bermanfaat lah bagi umat, kan bisa dicontoh. Ini justru memotivasi saya sendiri nih, untuk bagaimana saya sudah lama di rumah, orang jaluk wong tua terus. Jadi harus mengembangkan seperti ini. Alhamdulillah nih agak belajar ke Pak Sakijan. Nah ini sebenarnya tempat ini memang kebudayaan, ini banyak foto-foto
Darul Rumi, ada foto Kiai Budi Harjono, ini memang markas beliau. Ini yang memang yang membina beliau Kiai Haji Amir Maulana Budi Harjono. Dan ini insya Allah dengan adanya tempat ini dibuat pesantren budaya dan adanya kreativitas seperti ini, insya Allah nanti para tari sufi Nusantara memang sudah dikatakan beliau Kiai Haji Amir Budi Harjono bahwa tari sufi tidak sekedar tari, ya. Memang tari sufi nanti setelah naik lagi adalah ke tingkat pelayanan, ya, ke tingkat pelayanan, ke tingkat perjuangan, ya, pokoknya ini untuk pelayanan umat ini nanti untuk menerapkan sifat cinta kita, kasih sayang kita tidak hanya kepada diri kita sendiri, kepada Allah, tapi kepada sesama dan alam seisinya, ya, termasuk cinta kita terapkan dengan pada jungle yang memang awalnya mungkin dibuang tidak terpakai, ya, tapi ini karena tumbuh dari cinta inilah sehingga muncul gimana jungle ini bisa manfaat dan bisa menghasilkan. Alhamdulillah, ya. Jadi saya bersyukur sekali pada sore hari ini, siang menjelang sore ini kita bisa hadir, bisa silaturahim ke pesantren budaya Gentong ini. Dan nanti insya Allah juga nanti kita akan survei lagi ke pondok pesantren mana itu? Mana Pesanek? Sawabikul Himam, Roto. Himam, Roto yang di situ juga mengembangkan jamur jungle yang dipandegani oleh beliau Gus Sanek, putra dari Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono. Dan ini juga kreativitas dan memang kita tidak pandang bulu siapapun, ya, siapapun yang ingin berkarya, memang dari pesantren budaya yang diasuh oleh Bapak Sakijan ini siap untuk membina sampai berhasil, ya, sampai berhasil. Yang namanya usaha itu ya jangan takut gagal, ya, pokoknya jangan takut gagal. Tidak ada pengusaha yang sukses tanpa kegagalan, tidak ada. Tidak ada pedagang yang sukses tanpa mengalami kerugian. Tapi ini kita harus optimis bahwa secara lahiriah, secara ilmiah, secara keilmuan, secara teori sudah kita pahami, tinggal kita praktekkan. Insyaallah nanti akan muncul sendiri hasilnya, ya. Nggak usah kita ngitung-ngitung hasilnya, sementing kita jalankan dulu. Insya Allah yang sudah berkembang, Gus. Ini dari tari sufi Jetis, ya. Ya, tari sufi Jetis, tari sufi Menden. Sudah berkembang, terus pondok yang di pondok punya Gus Sanek, terus di pondoknya Sakik, itu sudah berkembang dengan semacam ini. Memang disuruh membudidayakan santri. Santri ingin berkarya apa yang cepat menghasilkan pundi-pundi untuk sanggung ibadah lah intinya. Jadi kita sudah, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Amin Maulana Budi Harjono? Beliau kiai besar, kiai terkenal, putra-putranya ya tidak dimanjakan. Semua diajari untuk mandiri berdikari. Gimana punya kreativitas, tidak hanya ngaji kitab saja, tidak hanya menghafalkan Al-Quran saja, tapi memang semua pekerjaan harus bisa dilakukan. Karena kita suatu saat keluar dari pondok tetap akan berkumpul dengan masyarakat, dengan situasi kondisi yang selalu berubah-ubah, ya, dengan berbagai elemen. Jadi kita harus menguasai medan, ya, menguasai semua bidang untuk kita bisa tetap bekerja dan beribadah. Jadi urusan dunia juga urusan akhirat. Ya, alhamdulillah, cukup dulu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Gus Anang? Mungkin untuk pesan-pesan dari santri-santri untuk suci yang mungkin nganggur-nganggur di rumah. Nah, itu kalau untuk para teman-teman santri yang ingin belajar, yang masih lolak-lolok di rumah, ijek ndelok wong tua daripada ora ono biaya, wong corona kan kondisi ora ono dana. Itu juga berpengaruh itu. Modal sedikit sangune dipreni udut sithik lah. Dipreni udut saulan ya, seminggu ngono wis. Dibuat budidaya jamur jungle ini insya Allah manfaatnya besar sekali, kemaslahatannya juga besar sekali kepada umat dan masyarakat. Dan insya Allah kalau sudah berhasil, tapi juga kita bertahap lah, nggak mungkin Gusti Allah kok gak mungkin ngekei apa sing dipingini, teman apa sing dibutuhno. Jadi proses untuk menjadi sukses
Intinya wong sukses ku nikmati proses, ojo kakan protes. Insya Allah sukses. Nah, Sip. insya Allah. Maka pesantren budaya Kentong cepu siap memasarkan karya-karya santri-santri anak bangsa ini. Sampun Ya. cekap Ya, insya Allah karena saya sudah tahu sendiri kegiatannya di sini. Insya Allah saya juga kebetulan di rumah saya, depan rumah juga ada jungle yang luar biasa, tinggal ngeruk. Setelah ini langsung pulang, nanti kita praktekkan langsung untuk usaha jamur jungle untuk membuat terutama untuk kreativitas anak-anak santri, ya pasien-pasien yang mungkin mantan-mantan stres ini. Nah, ini bisa untuk kreativitas. Ya, terima kasih untuk Pak Sakijan waktunya, dan alhamdulillah ini atas ridha Allah tidak sengaja kita bisa mampir ke sini. Pada secara pikiran kita tidak mungkin kita bisa mampir karena keterbatasan waktu, tapi ya kalau mumpung kita lewat dan ada waktu, ya kita alhamdulillah bisa di sini walaupun seberat waktu molor ini. Di rumah juga sudah banyak yang menanti. Ya alhamdulillah, semoga kita bisa bersinergi, bersambung untuk gimana membantu situasi kondisi negara yang memang kalau dilihat sekarang sangat bahaya sekali kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama untuk anak-anak kita, para santri, para remaja, para pemuda, kader-kader bangsa. Ya, saya berdoa semoga usaha Pak Sakijan dengan jamur jungle ini betul-betul sukses. Amin. Dan betul-betul barokah, ya, manfaat barokah bisa untuk membantu umat yang ada terutama di wilayah Cepu, Padangan dan sekitarnya, dan keluarga besar tari sufi Nusantara dimanapun berada, dimanapun ada tari sufi Nusantara, di situ bisa membuat suatu kesejukan dan kesejahteraan dengan jamur jungle ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.